Pada jawaban saya baca betul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Merdeka. Hidup petani. Pada tanggal 24 September kemarin, itu adalah hari kemerdekaan petani Indonesia. Hidup petani! Yang saya hormati sahabat saya, Pak Jumain ini bukan orang lama, tapi saya sekamar dengan beliau di Al-Johar. Perjuangan Curah Nongko bersama saya sejak tahun 97-98 bersama beliau. Beliau di lapangan, saya di belakang. Yang saya hormati Ibu Bupati, yang saya hormati Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Zainal dari BPN. Sekali lagi, pada tanggal 24 September 2018, Presiden telah menandatangani Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Apa reforma agraria? Reforma agraria adalah mulai dari proses, intinya adalah menredistribusi, mengembalikan kembali kepada rakyat tanah-tanah yang berhak untuk rakyat. Apa saja objek tanah reforma agraria atau disebut TORA, tanah objek reforma agraria? Tadi sudah siapa? Pak bukan yang satunya. Sebelumnya sudah menyampaikan tanah-tanah objek reforma agraria. Pertama adalah HRVAS. Kalau ada tanah-tanah bekas HRVAS, tanah numpang di zaman Belanda, itu bisa dijadikan sebagai salah satu objek reforma agraria. Yang kedua, kalau ada tanah HGU, ex-HGU yang tidak bisa diperpanjang atau ditolak perpanjangannya ke BPN, itu bisa menjadi objek reforma agraria. Kedua, tanah ex-HGB, artinya hak-hak guna bangunan yang tidak dibangun oleh pemiliknya, maka itu kemudian bisa dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada rakyat. Keempat, tanah penyelesaian konflik. Kalau sudah ada tanah-tanah konflik kemudian diselesaikan, maka itu menjadi bagian dari tanah-tanah yang bisa didistribusikan kepada rakyat. Kelima, tanah timbul. Artinya apa? Tanah-tanah muara sungai yang karena proses alami timbul, itu bisa menjadi bagian dari tanah objek reforma agraria. Selanjutnya itu adalah tanah-tanahnya. Siapa sekarang yang berhak menerima tanah-tanah objek reforma agraria? Adalah petani-petani yang selama ini faktanya secara real adalah mengelola tanah-tanah. Subjeknya sudah, objeknya sudah. Sekarang bagaimana dan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Jember khususnya? Struktur reforma agraria ini akan nanti dibentuk, ada Reforma Agraria Nasional, disebut DRAN. Di tingkat provinsi ada draft Dewan Reforma Agraria Provinsi, dan di tingkat kabupaten adalah Dewan Reforma Agraria Kabupaten atau disingkat DRAK. Apa tugasnya? Tugasnya nanti pertama menginventarisir tanah-tanah yang bisa dijadikan objek dari reforma agraria untuk diusulkan ke pusat, nanti ditetapkan. Itu baru objeknya. Yang kedua, menetapkan petani-petani ini yang berhak ini, supaya tidak kemudian Anda berjuang 20 tahun lebih, ketika merdeka Anda yang harus menerima lebih dahulu kemerdekaannya. Maka tidak boleh, jangan kemudian setelah menang, setelah merdeka begini, tiba-tiba orang yang bukan petani ngaku-ngaku petani. Anda harus kuat. Setelah ada objek reforma agrarianya, jelas subjeknya yang akan diberikan,
maka kemudian Bupati akan membentuk tim, yaitu namanya DRAK itu, untuk mengusulkan ke nasional untuk menetapkan objek-objeknya, subjek-subjeknya, dan yang ketiga itu semua yang perlu nanti dititipkan diminta kepada Ibu Bupati supaya 2019 itu dianggarkan di APBD. Karena kalau tidak dianggarkan di APBD, memetakannya BPN nggak punya duit nanti untuk mengukurnya. Ini adalah tugas dari pemerintah pusat untuk menyediakan APBN dan pemerintah kabupaten untuk menyediakan APBN untuk mengukur objek-objek itu. Saya kira itu, karena nanti yang penting kan bukan omongan saya, yang penting adalah omongan dari Ibu Bupati yang cantik. Kita tunggu komitmen beliau untuk mensukseskan reforma agraria di Kabupaten Jember. Merdeka! Hidup Tani Indonesia! Akhirul kalam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.